Apa itu IPO? IPO itu bisa dibilang initial public offering, atau kadang diplesetin jadi instant profit overnight, alias cuan satu malam. Tapi bener gak sih kalau kamu beli IPO itu pasti cuan? Ayo kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Kalau ini pertama kali kamu ke channel aku, hai, nama aku Anggi. Dan kalau ini setelah kesekian kalinya kamu nonton video aku dan masih belum subscribe, awas aja. Oh enggak, cuma bercanda. Oke, ayo kita bahaskan, kita mulai yang serius-serius. Oke, kita bahas tadi masalah IPO. Tadi di awal aku udah bilang kan ya bahwa IPO itu initial public offering, alias jadi pertama kalinya perusahaan jadi perusahaan publik, sahamnya diperjualkan secara bebas di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau perusahaan mau jadi go publik, jadi perusahaan terbuka, itu ada prosesnya. Makanya mau aku jelasin ya secara sangat singkat sih sebenarnya proses untuk sebuah perusahaan bisa IPO itu gimana. Kenapa kita harus ngerti prosesnya at least secara garis besar gitu ya, kenapa perusahaan IPO? Karena aku percaya dari kamu ngerti prosesnya, proses IPO itu nanti kamu bisa nyimpulin sendiri sebenarnya seberapa aman sih beli saham IPO dan apa iya benar katanya IPO itu instant profit overnight, alias cuan satu malam. Nah, kalau kamu punya perusahaan nih, misalnya ada sebuah perusahaan terus mau IPO, itu prosesnya harus bekerja sama dengan sekuritas. Jadi tidak seperti selama ini yang kita tahu ya, bahwa sekuritas itu untuk memfasilitasi kita kan retail untuk berinvestasi di bursa saham. Sebenarnya fungsinya sekuritas tuh nggak cuma itu. Fungsi lain dari sekuritas itu, sekuritas bisa juga menjadi underwriter. Underwriter itu intinya sih sekuritas membantu, misalnya saya nih mau punya perusahaan, mau saya jadiin perusahaan publik. Nah, saya butuh bantuan underwriter, misalnya oke, saya ajak RHB, misalnya saya ngomong sama orang RHB, hey saya mau IPO dong, itu caranya gimana? Nah, nanti pihak RHB-nya itu atau pihak sekuritasnya itu akan minta data-data ke saya. Oke Bu, karena Anda mau jadi perusahaan publik, maka kita harus punya laporan keuangan gitu kan. Jadi pada saat kamu beli perusahaan IPO itu, kamu kan dikasih semacam prospektus. Nah, itu yang benar, prospektus. Jadi prospektus itu detailnya dari data-data perusahaan. Biasanya sih isinya laporan keuangan dan planning. Misalnya saya mau IPO-nya target, misalnya saya mau kumpulin IPO uang masyarakat misalnya 20 miliar. Nah, itu di prospektusnya itu di proposalnya itu kamu harus saya harus declare ke publik nanti 20 miliarnya itu akan saya pakai buat apa. Jadi kalau misalnya saya tulis 20 miliarnya mau saya masukin ke kantong sendiri terus saya kabur, nah itu nggak boleh ya. Itu nanti kamu nggak akan dikasih izin sama OJK karena ngumpulin duit masyarakat terus kamu bawa kabur, itu namanya jadi tindak kriminal. Nah, nanti setelah perusahaan saya punya prospektus yang dibikinin sama sekuritas, dalam contoh tadi misalnya RHB, itu sudah punya, nah nanti saya apain dong habis gitu? Ya saya promosi lah biar orang mau beli saham perusahaan saya gitu kan. Nah, itu namanya roadshow. Itu biasanya ya teknisnya sih di lapangan kamu akan denger yang namanya hype gitu kan, misalnya oh perusahaan XYZ lapak mau IPO gitu kan, kamu denger banget kan, itu heboh banget. Nah, kira-kira roadshow itu seperti itulah. Intinya pihak saya nih yang punya barang, yang punya perusahaan yang mau IPO itu bakal mempromosikan ke siapa saja yang mau mendengarkan saya dengan semua cara legal yang bisa saya pikirkan dengan otak manusia gitu ya, untuk promosiin ke masyarakat luas supaya masyarakat itu mau beli saham yang mau saya IPO-in ini. Nah, selanjutnya aku mau sharing tentang pengalaman aku beli saham IPO. Aku beli saham IPO itu DUCK, sekali-kalinya doang. DUCK tahun berapa itu, 2018 mungkin, coba kamu googling aja deh. Pokoknya yang perusahaannya Daking itu, restoran Daking, nah itu saya beli IPO-nya. Anyway, waktu itu saya beli IPO-nya, jadi saya ala-ala nawar berapa ya waktu itu, 5 miliar apa ya. Padahal saya nggak beli 5 miliar, 1 miliar aja nggak punya, boro-boro tabungan saya nala udah ngelinding semua gitu kan, nggak nyampe 1 miliar. Nah itu, tapi saya tahu bahwa kalau beli IPO itu pasti dapat
sedikit sekali. Jadi waktu itu saya nawar 5 miliar ala-ala. Nah itu dikabulkannya itu cuma berapa ya, saya cuma dapat 300.000 kalau nggak salah. Oke, do the math gitu kan, hitung deh coba itu cuma berapa persen dari yang ditawarkan. Jadi itu salah satu nggak enaknya IPO. Setahu saya masih berlangsung sangat sering di Indonesia sih, bahwa kalau kita IPO kita ikut itu pembagian berapa, dapat berapa lot, dan kenapa kita dapat segitu itu sama sekali tidak jelas kenapa kita dapat segitu. Kalau kita nawarnya kesedikitan, kamu dianggap angin lalu, nggak akan, rasanya sih nggak akan ada yang proses dokumen kamu gitu kan. Kalau kamu nawar kebanyakan, itu baru kamu ada yang kayaknya iya tuh ada yang mau beli tuh, namanya si Anggi tuh. Ala-ala katanya 5 miliar padahal nggak punya gitu kan, 5 jutanya pas-pasan gitu. Berarti akhirnya itu aku cuma dikasih kayak 300.000. Dan terus terang sampai sekarang saya udah kerja di sekuritas 3 tahun lebih lah ya. Intinya saya nggak pernah tahu kenapa saya dapatnya cuma 300.000. Dan setelah banyak IPO berikutnya, dan saya sering bantu klien juga kadang ngurus beli saham IPO, itu saya sama sekali nggak tahu juga kenapa dapatnya cuma sedikit. Jadi itu salah satu hal yang bisa saya ungkapkan gitu ya, bahwa IPO di kita itu masih tidak jelas pembagian sahamnya itu ke publik itu bagaimana sih mekanismenya, kenapa seseorang dikasih sekian itu nggak jelas sama sekali. Nah waktu kemarin itu tahu nggak yang gonjreng-gonjrengan, video ini dibikin 2021 ya, habis ada itu kan XYZ Lapak itu IPO. Nah itu mereka dapat sahamnya banyak, sekitar 24% dari nasabah-nasabah yang beli IPO waktu itu. Itu sebenarnya malah mengerikan, boleh dibilang kalau terlalu banyak, kalau dapatnya banyak itu biasanya ini best practice ya. Best practice tuh yang seringnya kejadian di market, dan jangan tanya saya Mbak kenapa begitu, karena saya juga nggak tahu kenapa begitu. Tapi berdasarkan banyak sekali cerita dari teman-teman yang lebih senior dari saya waktu saya di kerjaan, ya saya diskusi dengan banyak orang lah, baik yang orang sekuritas maupun kayak investor yang sudah lama, yang sudah seumur papa saya gitu misalnya. Pokoknya orang-orang yang udah lama di market itu tahu kalau IPO itu kayak hutan belantara yang nggak jelas bakal terjadi apa. Justru kalau kamu dikasih banyak itu kebanyakan orang malah takut, kayaknya ini bad news deh gitu, kenapa kamu dikasih banyak. Ya intinya gitu sih. Saya semangat sekali bercerita sampai batuk. But anyway, ayo kita lanjut. Nah tadi kan singkat cerita aku dapat 300.000 itu kan DAK, terus udah dia DAK-nya IPO, udah kan mulai gitu melantai di bursa, melantai. Terus waktu itu sih kebenaran waktu saya beli DAK itu, DAK tuh nggak terlalu heboh kayak si XYZ Lapak kemarin itu. Jadi biasa aja deh, kayak ya ada hype tapi nggak lebay banget gitu. Itu ya kebetulan waktu itu naik beberapa kali. Singkat cerita waktu saya jual, saya profit 100% dari modal saya itu. Modalnya kan tadi aku dapat 300.000, saya lupa dapat harganya berapa. Pokoknya duit 300.000 itu jadi 600.000 karena saya jual dengan cuan 100% gitu kan. Nah pertanyaannya, menurut kamu worth it nggak sih beli IPO? Itu nanti bakal aku jelasin lagi ya. Kalau kamu masih stay tune, thank you. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, oke? Balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi saya dapat untung 100% nih. Terus saya kalau ditanya nasabah masih nge-recommend nggak, hey guys beli IPO aja gitu. Jawaban saya itu tidak. Saya kalau nasabahnya nanya, beda kalau nasabahnya datang ke saya, Mbak saya mau beli IPO gimana caranya, itu sebagai profesional saya langsung, oh Pak caranya begini, pasti saya bantu, pasti ya. Tapi kalau nasabahnya itu kan ada banyak, kadang nasabah saya datang yang, Mbak itu katanya ABC mau IPO, saya beli nggak ya, kalau beli bagus nggak ya, prospeknya gimana. Nah kalau masih nanya-nanya begitu, saya biasanya selalu bilang, pertama satu baca prospektusnya gitu kan, itu baca detailnya di situ. Kalau malas baca please nggak usah beli, karena kalau IPO tuh harus rajin baca sebenarnya itu perusahaan mau ngapain gitu kan. Terus kedua, saya selalu bilang kalau udah baca dan masih ragu, saya selalu sarankan nggak usah beli karena IPO itu masalahnya ada dua sih kalau menurut saya. Masalah utamanya itu satu, tidak adanya track record dari emiten yang mau melantai di bursa. Track record yang saya masuk di sini adalah laporan keuangan dan juga track record harga. Kan kalau kita mau menganalisa saham itu ada dua ya caranya secara umum, itu adalah dengan fundamental atau teknikal. Fundamental intinya kamu menganalisa laporan keuangan perusahaannya,
teknikal kamu menganalisa pergerakan saham tersebut di market, kan begitu. Nah kalau IPO itu dua-duanya datanya nggak ada, laporan keuangannya kan cuma ada satu, tidak ada track record ya. Jadi banyak laporan keuangan dari jangka waktu yang panjang, itu kan cuma satu yang dibikinin underwriternya, katanya perusahaannya itu begini. Wallahu alam bisawab, kan gitu, seberapa jujur itu laporan keuangan pertama yang diberikan. Beda kalau laporan keuangannya sudah banyak, itu kita secara secara investor itu bisa lihat dari mengamati berapa tahun laporan keuangan, kita bisa menyimpulkan sendiri, oh ini kayaknya perusahaannya bagus, soalnya misalnya profitnya naik terus selama sekian tahun, atau utangnya sedikit, bla bla bla. Kamu bisa mengambil banyak kesimpulan dari laporan keuangan yang jangka waktunya panjang, misalnya kamu baca 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah tapi kalau misalnya laporan keuangannya cuma satu til yang dibikinin underwriter, itu kan kamu nggak bisa comparison, kamu nggak bisa membandingkan, kamu nggak bisa ngambil kesimpulan. Jadi menurut saya datanya sangat kurang untuk menganalisa secara fundamental. Nah secara teknikal pergerakan harga ini lagi, baru mau melantai ke bursa gitu kan, kita nggak bisa ngelihat apa-apa sama sekali. Jadi benar-benar buta dalam tanda kutip, kayak kamu menyupir, kayak saya bisa nyupir di laut aja, tapi intinya kayak kapal di tengah laut dan kamu nggak tahu kapal itu pernah kemana aja, kira-kira begitulah. Itu menurut saya sih sangat mengerikan. Kenapa saya selalu bilang, apalagi ke newbie gitu ya, yang nasabah masih newbie, saya selalu bilang udahlah nggak usah beli IPO lah, beli yang lain aja, mulai yang aman-aman aja kayak LQ45. Saya cinta banget merekomendasikan LQ45 karena emang menurut saya itu udah yang paling safety buat pemula untuk memulai belajar tentang market dengan ya uang sekolah yang tidak terlalu besar. Di LQ45 itu cukup sangat membantu. Nah satu hal lagi yang akan saya rekomendasikan kepada retail tentang IPO itu adalah, kalau misalnya kamu tetap nekat mau beli IPO karena penasaran, kayak dulu saya ikut IPO yang DAX itu karena saya penasaran. Jadi makanya waktu kalau 5 miliar itu waktu itu yang saya cerita dikasih benar 5 miliar sih juga nggak saya tebus, saya nggak punya uangnya. Tapi begitu karena dikasihnya cuma 300, saya pikir cuma 300.000 gitu, saya pikir udah nggak apa-apa, uang anggap aja saya seminar atau apa gitu kan. Alhamdulillah sih malah untung, tapi poinnya saya sudah siap kehilangan uang 300.000 itu. Dan itu adalah mentalitas yang selalu saya terangkan ke terutama para nasabah saya yang bisa mau ikut IPO. Saya selalu bilang, Pak, please Bu, masukin uang yang siap untuk hilang. Kalau itu bener hilang atau sahamnya misalnya turun, ngedrop dan segala macem, atau nggak bisa dijual atau nggak tahu lah, bad things happen, karena IPO kan kita nggak tahu bakal kemana, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau uang itu hilang nggak masalah, silakan beli. Tapi kalau beli mikir, Mbak, ini aku punya tabungan, deposito aku cuma segini-gininya harta aku, Mbak, terus kalau masukin ke IPO, itu mau itu IPO mau itu saham yang liquid juga no. Cara kamu berinvestasi di bursa itu nggak boleh begitu. Kalau kamu perlu nggak sih aku bikin video tentang tips-tips gitu ya, apa yang harus dilakukan dan dihindari untuk para newbie, mungkin aku harus bikin video kayak gitu, nanti aku bikin lah. Kalau kamu setuju aku untuk bikin video tips and tricks begitu untuk para newbie berinvestasi, komen di bawah, oke? Jadi aku nanti semangat bikinnya. Oh ya, ada satu lagi yang mau aku terangin tentang IPO. Ini lebih ke teknis sih. Jadi kalau zaman dulu IPO itu ribetnya dalam artian kamu kayak harus isi dokumen, terus nanti dikirim ke kantor pusat. Terus kalau posisi kamu tidak di, let's say nggak di Jakarta gitu ya, atau di luar Jabodetabek, itu nanti kamu pusing. Saya pernah kemarin ngurus IPO, nasabahnya ada di Sulawesi gitu, di Palu atau mana gitu, saya lupa. Pokoknya di Sulawesi beliaunya itu, itu pakai pos aja 1 minggu, deg-degan nanti waktunya telat gitu kan ya, berdokumennya datang. Pokoknya banyak hal lah, banyak details yang bikin puyeng. Nah tapi sekarang itu kamu bisa IPO pakai aipo.com. Nanti aku kasih deh linknya di bawah, atau linknya di bawah itu. Jadi semua sekuritas itu pakainya link itu kalau mau beli saham IPO. Itu nanti sebagai tambahan informasi aku taruh di bawah, kamu cek aja kalau kamu penasaran. Oke, sekian videonya. Aku udah jelas banyak banget tentang IPO. Aku harap membantu. Oke, kalau kamu masih punya pertanyaan tentang, nggak cuma tentang IPO sih, tentang apa aja yang berkaitan tentang investasi terutama di saham, kamu komen di bawah atau follow Instagram aku. Kenapa di kiri nih ya jadinya. Pokoknya DM aku di Instagram. Jangan lupa follow aku biar followerku nambah.
Oke, gitu aja sih. Jangan lupa biasa kan, subscribe, aktifkan linknya, aktifkan loncengnya, bukan linknya lagi, aktifkan loncengnya, lalu di likes biar dewa YouTube mendukung video aku jadi banyak yang nonton gitu kan, dan sharing video ini ke teman-teman kamu. Oke, I'll see you in the next video. Ciao.